Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam. Kalau Selasa malam seperti sekarang ini tiba, entah kenapa perasaan saya seperti besok hari Sabat karena ada kelas guru-guru. Baik, sebelum kita pelajari tentang Yunus, sedikit tambahan kepada sekolah sahabat yang lalu. Dalam bahasa Inggris judulnya apa? Unlikely. The Unlikely Missionary. Diterjemahkan misionari yang tidak biasa. Memang kata unlikely sulit mau dicari dalam bahasa Indonesia. Sulit untuk diterjemahkan, harus diterangkan. Maksudnya di unlikely adalah seorang yang ditinjau dari segi manapun sulit untuk menjadi misionari. Jadi sebenarnya orang itu tidak mungkin jadi misionari karena halangan-halangan tertentu. Yang pertama karena dia adalah Anak perempuan. anak kecil. Slave. Anak kecil. Yang kedua karena dia adalah Slave. budak. Yang ketiga karena dia adalah Tawanan. tawanan. Yang keempat dia tidak punya Background pendidikan. ilmu pendidikan untuk menjadi misionari. Ya. Tapi walaupun halangan-halangan tadi, toh dia akhirnya menjadi apa? Missionary. Dan tidak kepalang tanggung. Kalau dia diumpamakan ikan teri yang ditariknya Kakak. ikan paus. Iu. Jadi saya harap kita dapat ide yang sebenarnya dari pelajaran yang lalu. Jadi bukan yang tidak biasa, misionari yang sebenarnya tidak mungkin dia akan jadi misionari karena halangan-halangan tertentu. Baik, kalau demikian, selain perempuan kecil ini yang tidak disebut namanya, siapa lagi di unlikely missionary di Alkitab? Naaman salah satu. Siapa di unlikely missionary di Alkitab? Tapi akhirnya jadi apa? Missionary. Coba sebut. Paling sedikit ada dua. Yang sama Ratu Esther itu bukan ya? Yang mau digantung, Mordekai bukan. Bukan. Yang kena penyakit kusta itu, yang satu datang kepada Yesus, kepada dia memuliakan. Ini yang memang jadi misionari. Oh iya. Perempuan yang di sumur itu Itu dia. Ya Samaria. Satu dia adalah apa? pelacur. Pelacur. Kedua dia Orang Samaria. orang Samaria. Bagaimana orang Samaria pelacur lalu menjadi misionari? Tapi karena dia ketemu Yesus dan yang hebatnya dia apa? Dia buka mulut. Orang Samaria, aku sudah temukan seorang yang bisa membeberkan rahasia masa lalu hidupku. Lalu Alkitab katakan di Yohanes pasal 4 ayat 29, maka banyaklah orang yang percaya kepada Yesus karena kata-kata perempuan ini. Nah, inilah yang disebut the unlikely missionary. Kalau perempuan Samaria, anak kecil itu yang disebut unlikely missionary bisa menjadi misionari, apalagi Yang bisa. kita saudara-saudara yang tiap Selasa malam belajar Alkitab harus sudah bisa jadi apa? Misionari. Masa yang nggak belajar jadi misionari, yang belajar nggak jadi? Makanya saya mau jadi misioneri. Minggu depan. Nanti jadi misionari itu. Tapi kalau dia nggak termasuk di unlikely,
dia masuk di like. Like missionary. Siapa lagi? Helmi sudah dapat satu, siapa lagi? Laki-laki. Orang Biasa. gila di Gerasa. Itu Gerasa. dia, orang yang dirasuk setan lalu apa? Digas. Iya. Enggak. Gerasa. Dia bilang sama Yesus, bolehkah saya ikut menjadi pengikutmu seperti murid-muridmu ini? Yesus katakan apa? No. Tidak. Pergi ke kampung halamanmu, katakan kepada kerabatmu apa yang Tuhan telah berbuat padamu. Dia ceritakan. Seisi kampung Bertobat. berubah semuanya. Iya. Jadi the unlikely missionary adalah orang yang dari segi kacamata manusia tidak mungkin jadi missionary, tapi karena dia buka mulut, dia apa? Jadi missionary. Itu main thought dari pelajaran yang lalu. Lalu ditambah dengan ayat yang saya tinggalkan kepada saudara, tidak ada di buku, tapi ayat ini sangat penting dan relevan kepada pelajaran itu. Roma 10 ayat 9. Jangan sampai lupa ayat ini. Coba dibaca. Sekali baca saudara pasti hafal. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan jikalau dua hal. Satu, Buka mulut. Buka mulut. mengaku. Mengaku bahwa Mengaku dengan apa? Mulut. Mulut. Lalu percaya dalam hati. Kita kebanyakan percaya saja dalam hati, Tapi tidak mengaku. tapi tidak mengaku. Dua-duanya. Jadi dua-duanya harus ada. Percaya dan itu harus keluar lewat mulut kita bersama. Semua yang saya sebutkan tadi, mereka berkata, berseru, berbicara. Jadi kalau di unlikely bisa jadi likely, apalagi the likely sudah harus melebihi mereka. Itu sedikit tambahan kepada pelajaran yang lalu. Sekarang kita masuk di bahasa Indonesia-nya apa pelajarannya? Apa? Hikayat Yunus. Hikayat. The Sega. Kalau bahasa Batak Sega itu apa? Orangnya rusak. Sehingga Di Medan ada perusahaan bus ALS. Saya tanya apa itu ALS? Mereka bilang Asalau Sega. Begitu mobil jalan terus rusak lagi. Tapi Sega ini bukan bahasa Batak. Sega bahasa Inggris artinya hikayat. Buku Yunus dari dulu sampai sekarang adalah salah satu ladang subur bagi para pengkritik Alkitab. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat cerita yang menurut mereka tidak masuk di akal. Salah satunya cerita tentang Ditelan ikan. ditelan ikan. Itu nonsens. Satu kali ada seorang anak perempuan kecil, dia dari keluarga Kristen, sedang membaca buku Yunus. Orang yang duduk di sebelahnya di kereta api ini rupanya bukan orang Kristen. Jadi waktu dia melirik, anak itu sedang baca buku Yunus. Lalu dia tanya, "Nak, kamu percaya itu cerita Yunus?" "Oh yes, because this is the word of God." Bagaimana Yunus bisa ditelan ikan dan hidup untuk 3 hari? How do you explain it? Saya tidak bisa terangkan semuanya, tapi saya percaya itu terjadi. Tapi nanti kalau saya masuk surga, saya akan tanya sama Yunus bagaimana sampai bisa terjadi.
Lalu laki-laki bilang, kalau dia masuk ke neraka, perempuan itu jawab, itu kamu punya bagian. Gitu. 1-0. Tapi jangan lupa saudara-saudara, orang kalau mendengar Yunus terus ingat apa? Ikan yang besar, itu miss the point at all. Buku Yunus bukan cerita tentang the big fish, tapi the big God. Jangan sampai miss. Tuhan yang besar, bukan sekedar ikan yang besar, itu sekedar tambahan. Hikayat Yunus adalah cerita tentang seorang Nabi Ibrani. Apa arti kata Yunus? Dog. Merpati. Selain dalam buku Yunus, di buku apa lagi nama Yunus pernah keluar? Hanya 1 kali. Matius. Di Perjanjian Lama 1 kali, 2 raja-raja. ya, di Perjanjian Baru, Di buku Matius. ya, di buku Matius. Jadi 2 Raja-Raja 14 ayat 25, nanti kita akan ke situ. Lalu di buku Matius 12 ayat 40. Kalau disinkronkan itu terjadi pada tahun memerintahnya Jeroboam. Siapa Jeroboam? Raja. Zaman anaknya Raja Sulaiman ya. Rajanya Israel. Yehuda. Raja Israel atau Raja Yehuda? Yehuda. Israel. Yehuda. Jeroboam. Yerobeam kan? Jeroboam. Rehoboam. Rehabeam yang dari Israel kalau nggak salah. Yehuda. Yehuda berarti Yerobeam. Rehobeam. Rehabeam. Rehabeam itu yang anaknya Sulaiman ya. Itu Yang Yehuda. memberontak. Itu Yehuda. Iya, Yehuda. Tapi ini di kerajaan utara Israel. Semua pemberontak yang dulu dia. Kalau Israel berontak semua. Iya. Iya, berontak semua itu. Kalau Yehuda deh. Saya mau supaya kita pasti jangan keliru. Karena nama Jeroboam itu ada 2. Yerobeam. Apa ini Jeroboam Bisa jadi 2 kan kerajaannya. Ini Jeroboam yang mana? Kalau tidak salah ada Rehabeam, ada Yerobeam. Waktu Salomo mati, kerajaan terbagi 2, utara dan selatan. Yang di utara kerajaan Israel. Raja pertama ini siapa? Jeroboam. Yerobeam. Dialah yang dapat gelar seorang yang menyebabkan Israel Berdosa. berbuat dosa. Terus menerus secara konsisten diulangi. Nah itu Rehoboam yang pertama. Nanti kalau sudah pelajari deretan raja-raja orang Israel, akan ketemu dengan siapa? Jeroboam kedua. Jeroboam yang kedua. Itu raja ke-14. Nah, jadi ini Jeroboam yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Yang kedua, jangan lupa itu. Waktu dipanggil untuk melayani sebelum dipanggil ke Nineve, bagaimana reaksi Yunus terhadap panggilan itu? Dia terima atau tidak? Waktu dipanggil untuk melayani bagi Israel, dia terima atau tidak? Tidak. Are you sure?
dia pergi, Dia relaktan, dia pergi, dia terima panggilan itu. tapi relaktan. Apa yang jadi ramalannya di 2 Raja-Raja 14 ayat 25 itu apa? Apa yang diramalkan? Dibaca pendeta. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Jadi waktu Yunus dipanggil untuk bernubuat di Israel, dia terima baik-baik. Kenapa? Karena nubuatannya positif, bahwa teritori yang pernah direbut oleh Syria dari tangan Israel akan dipulihkan kembali. Itu kan good news. Nah, saudara-saudara, sekarang aja kalau kita diminta oleh satu keluarga untuk sampaikan good news, kita gimana? Senang. Senang. Tapi kalau kita diminta untuk menyampaikan bad news, Relaktan. saya waktu masih kerja di Jalan Tamrin, paling sedikit 3 kali saya diminta oleh seseorang memberitahukan berita duka. Satu kali ada seorang wanita, ini saya baru pulang bikin ceramah, datang ke rumah, Pak Sumarna, suami saya udah 2 malam nggak pulang. Loh, kenapa baru laporan sekarang? Ya sekarang baru saya sempat. Di mana dia? Dia bikin rapat di Bandung. Tapi sekarang belum pulang-pulang, sudah 2 malam, seharusnya dia sudah pulang. Jadi saya panggil Pak supir kita yang kerja kantor Uni, mari kita pergi tanya beberapa tempat apa ada kecelakaan. Sampai kami, ini jam 12 malam nih saudara, kami dari Menteng pergi ke Bogor. Tanya, Pak, apakah hari ini ada kecelakaan di antara Bogor dengan Jakarta? Dia tanya temannya, ada. Lalu mereka bicara, iya tadi siang ada kecelakaan, tapi sudah 4.10. Saya pikir mati apa nih? Sudah 4.10. Nanti belakangan saya tahu sudah mati. Nah, kode mereka begitu. Jadi waktu saya pergi masuk ke ruangan, ya suami perempuan itu saya kenal baik, penuh dengan lumpur. Saya bilang, Pak, ini sedikit uang untuk Bapak, tolong cuci sampai bersihnya ini malam. Dia cuci. Nah, sekarang yang paling sulit menyampaikan kepada siapa? Istri. Dan saya akhirnya sampaikan sekitar jam 3 pagi. Dan dia berteriak. Jadi kalau menyampaikan berita yang menyenangkan, mudah. Makanya Yunus apa? Terima. Dia membuatkan semua teritori Israel yang direbut Assyria akan kita rebut kembali. Itu good news. Makanya dia pergi. Tapi yang satu ini, pergilah ke Nineve, katakan apa? Dalam tempo 40 hari, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihancurkan. Ya begitulah. Yunus
dipanggil Tuhan untuk pergi ke mana? Nineve. Nineve itu ibu kota dari Asiria. Asiria. Jangan lupa ya, kalau bahasa Indonesia Asiria atau Asyur. Kalau Syria Kasdi, Kaldean. Asiria itu Asyur. Kalau Syria Aram. ya, Babilon. Aram dengan Syria sama. Asyur dengan Syria. Jadi waktu Tuhan katakan pergi ke Nineve, beritakan kehancuran mereka dalam tempo 40 hari, Yunus bilang, aduh, celaka. Akhirnya dia lari kemana? Tarsis. Kemana? Tarsis. Tarsis. Kalau ke Nineve itu ke sebelah Barat. timur laut, timur laut ke sini. Ini Nineve, ini Gath-Hefer, Gath-Hefer kampung halamannya. Dia mestinya ke sini. Tapi sekarang dia lari berapa derajat? Ke bawah. 180 derajat ke bawah. Dia tidak lari ke sini, masih dekat ini. Dia lari sejauh mungkin. Di sini lari, memang opposite direction. Larinya kemana? Tarsis. Tarsis. Di mana itu Tarsis dalam peta modern? Di Damaskus. Nah, di Eropa, Eropa. di Spanyol. Spanyol. Kenapa dia pilih situ? Nah, kalau saudara pelajari Tarsis, Tarsis itu artinya tempat melebur, peleburan, melting. Jadi kalau emas dibakarkan, melt. Nah, itu Tarsis artinya. Tarsis itu artinya tempat melebur. Apa yang dilebur? Tarsis itu satu kota yang dikenal oleh karena di perut buminya penuh dengan mineral, emas, perak, dan tembaga. Sekarang di zaman kita ini, untuk saudara ketahui, di Tarsis tiap tahun digali ini supaya saya jangan salah, 1 juta ton. Today 1 million ton, 1 juta ton emas, perak, dan apa? Dan tembaga. Setiap tahun. Jadi dengan demikian nampaknya Tarsis ini kota apa? Raya. Kota perdagangan. Nah, apakah Yunus mau jadi pedagang? Dari Nabi kita tidak tahu. Tapi yang jelas dia lari ke sini. Tarsis. Jadi Tarsis itu akhirnya menjadi bukan sekedar nama kota itu sendiri. Semua tempat yang ada emas dan perak dan tembaga disebut apa? Tarsis. Tapi waktu Yunus meninggalkan tugasnya Nineve, diintercept oleh Tuhan. Caranya melalui alam, angin tofan, ikan, dan lain sebagainya. Itu adalah sedikit introduction-nya.
Sekarang kita masuk ke discussion dari buku Yunus. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tambahan keterangan dari saudara-saudara? Kalau ada silahkan. Jadi Yunus ini berasal dari mana? Apa kota kelahirannya? Gath-hepher. Gath-hepher. Gath-hepher itu tidak jauh dari Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Jadi Gath-hepher dan Nazaret ada di mana? Galilea. Di Galilea. Jadi inilah dua nabi dari Galilea, Yunus dan Yesus. Karena orang Farisi suka tanya, memangnya akan datang nabi dari Galilea? Mereka pikir kalau yang namanya nabi itu semuanya dari mana? Dari Judea. Padahal at least ada dua nabi yang berasal dari Galilea. The Flower Prophet. Ini flower, ini bahasa Indonesia apa? Apa judul pelajaran hari ini? Cacat. Ya, cacat. Apa cacatnya? Dan kalau sudah pelajari Yunus, apa yang baik, apa yang tidak baik dari Yunus? Kalau sudah baca pasal 1 sampai pasal 4 tentang Yunus, apa sifat-sifat Yunus yang boleh katakan baik? 1, Loyal loyal dalam hal apa? kepada Tuhan. Loyal to God. Yang kedua, Berani. ya, berani. Yang ketiga, pada waktu dalam kesulitan dia mengaku. berdoa. Dan pada waktu ditanya, diinterview oleh orang-orang tentang penyebab malapetaka ini, Dia mengaku. dia apa? Mengaku. Dia mengaku. Aku penyebab. Lalu mereka tanya, kalau begitu apa yang harus kami buat supaya sopan reda? Buang. Dan akhirnya dia apa? Dilempar. Reda atau tidak? Reda. Jadi di gereja juga begitu. Ada gereja pendetanya ditendang, itu gereja damai. Selama pendetanya di situ, gereja apa? Kacau terus. Beda dengan Yesus. Kalau Yesus hadir di perahu, cuaca jadi apa? Tenang. Kita juga hendaknya seperti Yesus. Di mana kita berada, hendaknya di situ ada kedamaian. Jangan karena ada kita, gereja jadi apa? Kacau. Itu ada, saudara, di Indonesia ada, di sini juga ada. Kemana saja dia dikirim, yaitu sidang atau sekolah jadi apa? Jadi onar. Nah, Yunus ini kalau sudah baca, ada berapa pasal? 4. Kalau sudah baca dari pasal 1 sampai pasal 4, kan yang disuruh membawa berita keselamatan adalah siapa? Yunus. Disuruh membawa berita, walaupun bunyinya negatif, tapi Tuhan dalam hatinya mau supaya Nineveh bertobat.
Tapi ada alasan kenapa dia sebenarnya menolak. Apa alasannya? Beberapa waktu yang lalu Israel dihancurkan oleh bangsa Assyria ini, dan mereka terkenal dengan the terror of the world. Ya, Assyria. Jadi itu yang membuat dia ini musuh ini, mengkabarkan kepada musuh. Kedua, bisa terancam hidupnya. Itu yang buruknya dari siapa? Yunus. Yunus. Jadi ada yang baik, ada sisi yang tidak baik. Yang baiknya Yunus berani terang-terangan ngomong, tidak sembunyi-sembunyi. Saya penyebabnya. Apa yang saya buat? Buang saya ke laut. Itu it take courage untuk berbuat demikian. Jadi kalau saudara baca yang 4 pasal itu, kalau dihitung-hitung lebih banyak ayat-ayat yang menerangkan bagaimana Tuhan hendak menyelamatkan Yunus, si pembawa Injil, dibandingkan dengan cerita tentang Assyria yang akan diselamatkan. Jadi akhirnya cerita bagaimana Tuhan mau menyelamatkan siapa? Yunus. Lebih banyak bicara itu daripada Tuhan hendak menyelamatkan siapa? Assyria. Apalagi yang tidak baik? Kan ada sisi the good, ada sisi the bad. The bad, dia lari dari tugas, disersi, dipanggil untuk ke Nineveh, larinya menuju kemana? Ke Tarsis. Di tengah jalan di intercept oleh Tuhan lewat tornado dan lewat ikan. Apa bedanya Yunus dengan Abraham? Yunus Abraham diperintahkan pergi, dia pergi ke Mesir. Ada tujuan. ke tempat yang Tuhan Allah tunjukkan kepada Abraham tidak tahu di mana. Nah, kalau Abraham dipanggil lalu dia pergi, Tidak tahu kemana. tidak tahu kemana. Terserah siapa? Tuhan. Tuhan. Kalau Yunus dipanggil dan alamatnya sudah jelas di mana, tapi dia Lari. lari. Inilah yang membuat pelajaran hari Minggu disebut nabi yang cacat, karena pernah kabur dari tujuan yang ditentukan oleh Tuhan. Kemudian kalau saudara lihat hari Senin, apa judulnya? seorang misionaris awal. Apa maksudnya? Early missionary. Kalau early dalam bahasa Indonesia apa? Early missionary. Apa terjemahnya? Awal. Misionari awal. Apa maksudnya missionary awal? Dia dikirim ke Niniwe, tapi sebelum Niniwe dia sudah menjadi misioner di tengah jalan terhadap pelaut-pelaut.
Yunus tidak malu mengaku tentang siapa? Tentang Tuhan. Coba kita buka beberapa ayat untuk kita baca bersama-sama. Kalau saya perhatikan di Yunus pasal yang pertama, Yunus berlari blind Tuhan. Di pasal yang pertama, Yunus berlari mendahului Tuhan. Di pasal 2, Yunus berlari kembali kepada Tuhan. Pasal 3, Yunus berlari bersama Tuhan. Pasal 4, tidak heran kalau judul pelajaran hari ini The Jonah Saga, hikayat cerita daripada Yunus. Pasal pertama, berlari mendahului Tuhan. Pasal 2, berlari kembali kepada Tuhan. Pasal 3, berlari bersama dengan Tuhan. Pasal 4, masih ingat ya? Pasal pertama, Yunus berlari mendahului Tuhan. Pasal 2, berlari kembali kepada Tuhan. Pasal 3, berlari bersama Tuhan. Keempat, oke, nanti kalau kita sampai di situ sudah akan tahu. Tentang Yunus di perut ikan, secara pengalaman ini sudah terbukti bahwa orang bisa saja hidup untuk beberapa hari dalam perut ikan. Dan ini ada kejadian-kejadian yang dicatat oleh para ahli. Salah satunya, kalau saudara masih ingat, yang saya ceritakan di Eropa, ada nelayan berhasil menangkap ikan yang besar. Ikan apa? Ikan the whale. Waktu mereka mau belah perutnya, perut ikan itu bergerak-gerak. Jadi mereka pikir ada apa ini dalam. Dengan hati-hati mereka buka, ternyata ada manusia yang ditelan. Sekujur tubuhnya, kulit dan dagingnya itu terkelupas karena kena zat asam perut dari ikan. Itu sekujur tubuhnya seperti, kalau saudara ingat, ibu-ibu di kampung kalau nyuci kain kan pakai tangan telanjang, dan kalau lama-lama tangannya luar, jadi terkelupas seperti terkelupas begitu. Tapi mereka benar bahwa ini orang bernapas terus, dan waktu dibawa ke rumah sakit diberikan treatment, akhirnya sembuh, hidup kembali.
Jadi ada kejadian-kejadian yang membuktikan bahwa manusia bisa hidup beberapa hari di perut ikan. Cuma waktu ditanya, how did it feel? Bagaimana perasaanmu? Dia bilang, wah, nggak bisa disebutkan dengan kata-kata. Itulah tempat yang paling menderita selama hidup saya. Jadi bukannya enak, disitulah tempat yang sangat menderita. Tapi dia apa? Dia hidup. Jadi kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa bukan tidak mungkin manusia hidup beberapa hari di perut ikan. Sudah ada kejadian-kejadian yang membuktikan hal ini. Dan bila mana Yunus berada di perut ikan, apa yang dia buat? Doa. Nggak bisa bikin yang lain selain daripada apa? Berdoa. Dan di sanalah Yunus berdoa kepada Tuhan. Apa yang didoakan? Coba buka pelajaran Selasa. Paragraf ketiga. Di dalam perut ikan, Yunus mulai berdoa. Kapten kapal telah sia-sia meminta Yunus supaya berserulah pada Allahmu. Sekarang saat situasi habis harapan, Yunus mulai berdoa dan bersungguh-sungguh. Perlu sesuatu bagi orang putus asa ini, supaya pada akhirnya melakukan apa yang harus ia selalu lakukan. Suatu ringkasan doa Yunus telah diabadikan dalam bentuk mazmur ucapan syukur. Mazmur semacam ini biasanya mencakup 5 bagian. 1. Pendahuluan. 2. Ungkapan kesukaran. 3. Teriakan memohon pertolongan dari Allah. 4. Laporan tindakan Allah. Dan 5. Janji untuk memelihara janji yang dibuat dan bersaksi tentang tindakan keselamatan dari Allah, yaitu, Tuhan, jika Engkau luputkan aku janji akan buat ini dan itu. Siapakah yang belum pernah berdoa seperti itu sebelumnya? Pertanyaannya adalah, apakah Anda melakukan yang telah Anda janjikan? Jadi dalam kesesakan biasanya manusia ingat siapa? Tuhan. Ya, Tuhan. Seperti di gedung-gedung umum ada yang disebut pintu Darurat. Kalau di Malaysia, di Singapura, pintu kecemasan. Saya baru tiba berkunjung pertama kali ke Singapura di bus itu, pintu kecemasan. Apa itu pintu? Itu pintu darurat. Kapan pintu darurat digunakan? Waktu malapetaka. Ya, waktu gempa bumi, waktu kebakaran, orang berdesak-desakan lewat pintu darurat. Tapi dalam keadaan tenang, seperti parasut di kapal terbang, digunakan kalau kapal terbang dalam keadaan emergency. Nah, tidak salah kita berdoa waktu keadaan emergency, tapi jangan tunggu keadaan emergency baru apa? Baru berdoa. Jadi banyak orang jadikan doa itu sebagai pintu kecemasan. Kalau situasi buruk baru Berdoa. Kalau tenang Berdoa. itu satu. Yang kedua, banyak orang waktu sakit bernasar, Tuhan, kalau sampai saya disembuhkan, saya akan jadi vegetarian.
sebulan dia apa? Vegetarian. Bulan kedua dan seterusnya apa? Lupa lagi. Kalau Tuhan sembuhkan saya akan lebih setia kembalikan persepuluhan. 1 kuartal dia kembalikan. Bulan keempat mana? Lupa lagi. Itulah sifat manusia. Apakah kita dianjurkan bernasar? Iya. Ataukah tidak? Bernasar. Ayatnya di mana? Ada satu orang datang kepada saya, Pak Sumana, apakah kita diajak harus bernasar ataukah tidak perlu bernasar? Tidak dianjurkan. Saya buka Mazmur 76 ayat 10 mulai bahasa Inggris. Tidak boleh NIV-nya. Mazmur berapa? 76. Ayat 10. Kalau 11. King James ayat 10. Atau di situ di NIV. Coba. Ayat 11. Make vows to the Lord your God and fulfill them. Oke, jadi kita diajak untuk apa? Bernasar. Bernasarlah kepada Tuhan Allahmu, dan yang tidak kalah pentingnya apa? Penuhi. Pay them. Bernasarlah kepada Tuhan dan jangan lupa untuk apa? Pay. Nah, kalau saudara baca tadi summary of Jonah's prayer, mula-mula ada apa? Introduction, lalu dia mengadu tentang kesesakan problema yang dihadapi, lalu berteriak minta tolong kepada Tuhan, memberitahukan bagaimana tindakan Tuhan. Baru yang kelima, ini dia, promise to keep any vow made and to testify to God's saving action. Jadi kalau sampai kita bernasar, kita harus apa? Banyak. Harus penuh. Sekarang kita buka 12. Di sini ada diterangkan tentang 3 hari 3 malam. Ada beberapa keterangan yang harus saudara catat. 3 hari 3 malam. Sebagaimana Yunus berada di perut bumi 3 hari 3 malam, begitulah anak manusia akan berada di perut bumi berapa lama? 3 hari. 3 hari 3 malam. Kalau saudara pelajari berapa lama Yesus berada di perut bumi? Kapan Yesus mati? Jumat. Jumat malam. Jadi Jumat malam dia ada di mana? Perut bumi. Lalu Sabtu. sepanjang Sabat dikubur, Minggu pagi. lalu Minggu pagi. Jadi berapa malam? 2 malam. 2 malam. Iya, Jumat malam, Sabtu malam. Iya. Minggu Pagi sudah. sudah bangun. Pagi sudah bangun. Jadi bagaimana itu keterangan
3 hari 3 malam. Karena ada orang bikin isu, ini salah satu kesalahan Alkitab. Mana, apakah benar Yesus 3 hari 3 malam? Nah, jadi ada beberapa orang, sekelompok orang Kristen yang mulai menginvent, menciptakan doktrin baru, yaitu bahwa Yesus disalibkan pada hari Rabu. Wednesday crucifixion. Itu teori yang diajarkan oleh sebagian orang Kristen karena didasarkan kepada 3 hari 3 malam. Kalau Yesus disalibkan hari Rabu, Rabu malam, Kamis malam, Jumat malam, dia bangkit hari Sabat. Ada yang mengajarkan demikian. Tapi untuk saudara ketahui, inilah yang di kalangan para pelajar Alkitab disebut apa ya? Cara perhitungan ini disebut apa? Yang tidak penuh tapi dihitung penuh. Ya, namanya apa? Lupa istilahnya. Blind reckoning. Time reckoning. Blind reckoning. Year reckoning. Inclusive reckoning. Jadi untuk saudara ketahui, untuk nambah pengetahuan, di kalangan para pelajar Alkitab ada istilah yang disebut inclusive reckoning. Orang Yahudi kalau menghitung waktu, biar sudah jam 5 sampai jam 6, itu kan cuma sejam. Tapi bagi pikiran orang Yahudi itu satu apa? hari. Satu hari. Yesus disalibkan, Jumat dikubur Jumat sore. Jumat Sebelum sore. Sabat. Jumat sore. Itu kan cuma beberapa jam. Ya, Tapi untuk perhitungan orang Yahudi itu satu hari. yang full cuma hari Sabtu, Yang full hari Sabtu. Lalu hari Minggu cuma 1 jam. cuma beberapa jam. Ya. Nah, dalam perhitungan orang Yahudi itu semua Satu hari. disebut 3 hari, 3 hari. 3 malam. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, istilahnya inclusive reckoning. Inclusive reckoning. Keterangan yang kedua, Iya. hari Selasa, paragraf kedua. Iya. Pada bukti bahwa frase 3 hari dan 3 malam adalah kata kiasan yang menyatakan waktu yang diperlukan untuk suatu perjalanan hayalan ke Sheol, nama Ibrani untuk dunia orang mati. Pertimbangkan apa yang terjadi padanya, Yunus memang adalah dapat disamakan dengan orang yang mati. Jadi ada bukti bahwa bagian kalimat 3 hari 3 malam itu adalah figure of speech di zaman dulu untuk menyatakan waktu yang digunakan oleh orang mati dalam perjalanannya ke tempat yang disebut Sheol. Jadi kata-kata yang digunakan oleh mereka
dikenakan kepada Yesus dan Yunus. Jadi itu merupakan figure of speech, bukan literal. Jadi ada dua keterangannya, satu inclusive reckoning, yang kedua ini adalah ancient figure of speech. Hari Rebo, apa dosa orang Nineve sehingga Tuhan akan binasakan? Nineve, Asiria dikenal karena apa? Penyembahan berhala. Selain penyembahan berhala, yang lebih ngeri adalah apa? Kesadisan, Sadistik, sadistik, brutal, cruel. Jadi kalau orang Asiria menyerbu musuhnya, lalu musuhnya dikalahkan, mereka tidak puas hanya sampai di situ. Mereka akan naik ke kota benteng, ambil itu bayi-bayi dari tangan ibu musuh mereka. Bayi itu dilempar dari atas dinding ke bawah, lalu dari bawah serdadu sambut dengan tombak. Dengan tombak. Satu-satu bayi dilempar, disambut dengan tombak. Dan tawanan-tawanan disate dari bawah ditusuk sampai ke kepala. Memang ya biadab. Dan kalau saya perhatikan, Tuhan punya statement tentang Nineve. Tuhan katakan, kamulah bangsa yang violent. Sehingga Asiria pada zamannya, pada zaman jaya-jayanya, disebut the terror of the world. Teror dunia. Semua bangsa takut kalau mendengar Asiria, gemetar. Masih ingat waktu Hezekia dikepung oleh Asiria, Asiria katakan, siapa yang bisa selamatkan kamu? Tuhanmu? Hezekia? Semua akan dikalahkan oleh raja kami. Dan Hezekia bisa dibayangkan, dia mengetahui apa sifat daripada orang Asiria ini. Nah, dalam hikayat Hezekia, lalu dia hubungi Yesaya, lalu Alkitab katakan apa? Maka Hezekiah spread the letter before the Lord. Maka Hezekiah membeberkan surat ancaman itu di hadapan Tuhan, dan di sana dia berdoa minta kelepasan. Sudah berdoa, besok pagi orang Yehuda naik ke tembok benteng, dilihat orang Asiria mulai mati. berapa banyak? 185.000 Asiria tergeletak mati. Ya, itu cerita tambahan. Jadi Asiria memang dikenal sebagai the terror of the world. Makanya Tuhan akan binasakan. Tapi kali ini begitu Yunus berkhotbah, apa jadi? Bertobat. Maka berpuasalah. Siapa yang diajak berpuasa? Semua. Siapa semua itu? Manusia, binatang. Manusia dan binatang-binatang pun disuruh apa? Berapa banyak yang bertobat?
100 ribuan lebih. 120.000. 120. Heng, seandainya you besok lusa jadi mengadakan ceramah di Tincak, lalu 1.000 orang bertobat, gimana? Banyak sekali. Aduh, sudah masuk di warta gereja. Paling sedikit. Kita kalau bikin ceramah 50 orang dibaptis sudah senang. Tapi Yunus bagaimana? 120.000. 120.000. Yunus waktu bertobat bagaimana reaksi Yunus? Marah. Marah. Siapa yang dia marahi? Tuhan. Tuhan. Bayangkan nabi yang berani memarahi Tuhan siapa? Berapa kali dia marah sama Tuhan? 2 kali. Paling sedikit 2 kali yang dicatat di Alkitab. Dan kalau sudah pelajari dalam urutan nabi-nabi dalam perjanjian lama, hanya 2 nabi yang melihat sukses dari pelayanannya waktu mereka masih hidup. Hanya 2 nabi. Kalau Yesaya, dia ajak orang Yehuda bertobat, Yesaya mati, dia apa? Digergaji. Kalau Manase. Yeremia demikian, dianiaya, disiksa. Tapi ada 2 nabi yang dalam hidupnya melihat hasil yang positif sebagai akibat pelayanannya. Siapa? 1, Yunus. Bayangkan sekali gebrakan 120.000 satu kota bertobat. Itu seharusnya di pesta 7 hari 7 malam istilahnya. Yang kedua siapa ya? Paulus. Hagai. Hanya 2 itu nabi dari sederetan nabi perjanjian lama yang melihat hasil yang positif dari pelayanannya. Hagai dan Yunus. Cuma bedanya kalau Hagai gimana? Bergembira, senang Ka'bah akhirnya didirikan sesudah 14 tahun. Ka'bah punya pembangunan terhenti. Dan yang kedua Yunus yang sekali dia bikin ceramah kebangunan rohani, lebih dari 100.000 orang bertobat. Tapi anehnya dia apa? Apa yang menjadikan dia marah? Tuhan terlalu cepat berkemurahan. Terlalu cepat memaafkan. Jadi Yunus itu ngomongnya kira-kira begini, Tuhan. Yunus maunya supaya Dimusnahkan. Niniwe dimusnahkan. Betul. 1, dia punya nasionalistik spirit. Sangat apa? Kental. Yang kedua, dia lebih mementingkan gengsi namanya daripada keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan, lihat, makanya dulu saya lari karena saya tahu siapa engkau. Engkau inilah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Saya sudah katakan akan dibinasakan, ternyata tidak jadi apa? Jadi saya dianggap nabi palsu. Jadi Yunus lebih mementingkan nama pribadinya, gengsinya daripada keselamatan. Lalu marah yang kedua tentang apa? Pohon yang layu ya. Tuhan bikin pohon, tumbuhkan pohon yang sangat rindang. Di sanalah Yunus berteduh sambil melihat apa selanjutnya yang akan terjadi kepada Niniwe. Tiba-tiba pohon itu mati.
Yunus mana? Marah. Jadi Yunus lebih menghargai pohon, sebatang pohon yang tadinya hidup, pohon itu mati, daripada manusia yang seharusnya mati jadi hidup. Nah, Yunus orangnya, kalau baca hikayat yang 4 pasal itu, orangnya mana? Tidak menutup-nutupi. Dia bicara seadanya. Kalau marah, dia sebutkan dia marah. Jadi Yunus itu orang yang sangat jujur. Menuliskan 4 pasal itu tidak gampang. Cuma sayangnya buku Yunus tidak ada Ending. tidak ada konklusi. Buku Yunus berhenti mendadak. Kalau Jakarta bilang mendadak, sontak, berhenti. Tidak ada konklusinya. Mengajak kita seperti anak kecil dalam cerita tadi, tetap setia kepada Tuhan supaya kita bisa interview lebih jauh siapa Yunus di sorga nanti. Apa yang terjadi sesudah itu kita tidak tahu. Hanya kalau kita selamat nanti kita bisa mengetahui. Ini di cover di hari Kamis. Kemarahan Yunus. Ratapan Yunus. Coba buka hari Kamis, paragraf ketiga. Yunus menyatakan kemarahannya 2 kali dalam pasal 4. Ia marah karena Allah mengubah pikirannya dan menyelamatkan lebih dari 120.000 penduduk Niniwe. Dia marah karena apa? Tuhan selamatkan 120.000 penduduk Niniwe. Itu satu. Ia juga marah karena pohon jarak menjadi layu. Dalam sifat egoisnya, sang nabi ingin diutamakan. Terus Allah mengajarkan Yunus supaya mengakui persaudaraan umat manusia berdasarkan kebapaan Allah. Sang nabi harus menerima orang-orang asing ini sebagai sesama manusianya, walaupun mereka sesat. Bukankah 120.000 orang itu lebih penting dari sebatang pohon jarak? apakah semua nabi akan masuk ke surga? Bileam apa bertobat Bileam? Tapi Yunus bertobat ya. Apa semua nabi masuk surga? Belum pasti mungkin. Karena kehidupan mereka tidak semua di sini. William bertobat gak sih? Ada catatan. Bilhau dia waktu muncul ceritanya di Alkitab, dia bekas nabi. Bekas nabi. Tadinya dia adalah seorang Nabi. nabi. Apa yang membuat dia sampai keluar dari kenabian? Ketamakan, kekayaan. Iya, dia cinta uang. Nah, waktu dia mau kutuk bangsa Israel, berapa kali dia berkati? 3. 3 ya kayaknya. 2 kali. 4 kali. Oh, 4 kali.
Tapi empat-empatnya yang keluar dari mulutnya apa? Berkat. Berkat. Tapi kemudian cerita tidak berhenti di situ. Bilhaum terus kontak balik. Dia katakan, saya akan ganti strategi. Karena selama Israel bertaut dengan Tuhan, selama mereka tetap menurut hukum Tuhan, tidak ada power yang bisa menghancurkan mereka. Jadi bagaimana? Jadi Bilhaum katakan, kita cari akal supaya mereka melanggar hukum Tuhan. Dan kalau mereka langgar hukum Tuhan, kita tidak perlu kutuk. Langsung. Tuhannya sendiri akan apa? Mengutuk. Maka terjadilah peristiwa di Sitim. Dimasukkan perempuan-perempuan pelacur ke kemah Israel, dan di sana terjadi perzinahan. Waktu itulah Israel dihukum oleh Tuhan. Jadi strateginya Bilhaum berhasil untuk merusak Israel. Jadi dengan demikian Bilhaum memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Tapi pertanyaan, bagaimana nabi-nabi yang lain? Apakah yang namanya nabi Tapi for sure Yunus bertobat. bagaimana? Yunus. Yunus ada akhir. Ceritanya putus begitu. Iya. Terus belum tahu cerita yang selanjutnya. Karena ada di referensi Kalau rasul termasuk nabi, Yudas. Kalau Nabi bagian lama, kalau Rasul itu bagian baru. Iya kan, rasul kan sudah pertama bertemu dengan Yesus kan. Iya, sama-sama. Tapi dia juga utusan Tuhan. Nabi juru bicara Tuhan kepada manusia. Imam. Iya. Kalau Rasul juru bicara manusia. Itu imam sama nabi, perbedaan imam sama nabi. Iya. Kalau Dan setahu saya kalau rasul itu dia yang pernah bertemu dengan bersama-sama Nabi, ya, Yesus. kalau Nabi itu sebelum Yesus, sama-sama dengan Yesus itu Rasul. Bentar itu. Jadi kalau nabi itu perantara Tuhan kepada manusia. Kalau imam perantara manusia kepada Tuhan. Ya, Kalau rasul itu adalah yang murid Yesus itu, yang pernah sama-sama dengan Yesus. Begitu. Harus tanya dulu. Ini pendapat. Dalam bahasa Ibrani, Nabi artinya apa? juru bicara. Juru bicara Allah. Tuhan kepada Manusia. 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 Kalau rasul dalam bahasa Grekanya Apostolik. apostolik, artinya apa? The one to send out one. Yang diutus oleh Tuhan. Apakah ada persamaan antara nabi dengan rasul? Kalau persamaannya dua-dua itu adalah perantara Allah pada manusia. Bedanya Bedanya apa? Nabi itu perjanjian lama, Rasul perjanjian baru. Ya, itu salah satu perbedaan. Perantara juga bisa berarti penyambung lidah. Ya. Kalau gitu Yudas gimana? Yudas Gak masuk nggak? digantikan Paulus. Pendeta, Yudas bagaimana? Apa dia tetap rasul? Enggak dong.
Dia mati bunuh diri. Ya, tapi apakah walaupun dia mati bunuh diri, apakah dia rapi? Nah, dia nggak tahu, dia nggak dipanggil, dia nggak dipilih, dia akan melamar. Bukan dia. Dia melamar. Ada kan Yudas saudaranya Yesus. Ya, ada Yudas yang mengkhianati Yesus. Ini namanya bukan dia yang pilih Yesus, dia melamar. Dia melamar. Semua tuh Yang pilih Iya. Yesus Sebagai pilih. satu Hanya dia. Iya. yang pergi melamar. Saya lagi cari ayatnya yang refer, Ayat mana? yang Yunus bertobat. Saya kayaknya ada pernah catat itu. Ada di buku Bible Commentary. Ya Allah. Komentar yang baru semoga juga ya. Sedang dalam proses. Kita tabuin. Sabuin diasain untuk Tesalonika 1 dan 2. ya 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika. Nah, kalau seorang individu sampai diajak untuk menjadi komite merevise komentari, itu artinya apa? Orang itu ada keistimewaannya. Jadi kita merasa ikut bangga karena ada orang Indonesia yang duduk dalam komite merevise komentari. Dan saya sendiri sedang menunggu-nunggu kapan komentari akan keluar. Tapi lebih dari itu, saya juga punya beban kapan komentari diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena masih banyak di antara kita yang bahasa Inggrisnya sangat minim. Jadi sangat disayangkan kalau komentari sudah di-revise beberapa kali. Buat tim terjemah. Baik, masih ada pertanyaan in conclusion? Kalimat ini terlalu panjang, intinya ini, baca. Only through submission to God's leading can we begin to understand the scope of His mission plan and our role within it. Hanya melalui penyerahan kepada pimpinan Tuhan, kita baru bisa mengerti luasnya misi Tuhan, rencana dan peranan kita di dalamnya. Jadi akhirnya kembali kepada submission to God's leading. Jadi kalau Tuhan perintahkan, kita harus apa? Nah, di sini saya mau kasih satu ayat yang saudara harus hafal. Seperti Roma 10 ayat 9 harus saudara hafal. Saya berikan satu ayat lagi. Saya buka Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-16. Siapa sudah dapat boleh baca. Harap ditandai di Alkitab saudara. Joshua berapa? 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau
perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Segala yang Tuhan perintahkan kami akan apa? Kami lakukan. Kalau Abraham disuruh keluar dari Ur, dia apa? Keluar. Disuruh sembelih anaknya, dia Sembelih. sembelih. Itulah artinya menurut apa yang Tuhan perintahkan, dan Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Yunus mana? Kabur. Disuruh ke Nineve, kabur ke Tarsis. Nah, ingat waktu kelas penamatan di Unai, kemana ku disuruh, ke sana ku pergi. Tapi ada fine print, kecuali Kalimantan. Kalau orang timur kecuali Sangir Letar Laut. Tapi inilah definisi, salah satu definisi iman. Apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Apa yang Tuhan ucapkan, itulah yang kemana disuruh pergi, ke situ aku pergi. Apa yang Tuhan suruh buat, kita buat. Inilah artinya iman. Yang kedua, ini Johannes Verkuil, seorang ahli misiologi yang sangat terkenal. Buku-bukunya kalau dibaca memang hebat sekali. Buku Yunus sangat penting untuk mengerti tentang dasar Alkitabiah daripada misi. Mengapa? Baca. Because it treats God's mandate to his people regarding the Gentile peoples, and does serve as a preparatory step to the missionary mandate of the New Testament. Jadi buku Yunus sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu biblical basis of mission. Bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan bukan hanya umat pilihan. Israel itu dipilih, bukan dipilih untuk kepentingan mereka sendiri. Kalau istilah Latinnya masih ingat? Pars pro toto. Pars pro toto. Pars itu sebagian, toto keseluruhan. Jadi Tuhan memilih sebagian orang Israel untuk keselamatan seluruh dunia. Pars pro toto. Jadi Tuhan punya target berapa banyak yang harus diselamatkan? Semuanya. Yang ketiga dan yang terakhir, Jonah rescue witness to God's saving mercy. His seaweed wrapped arrival on the beach testify to God's determination to save even sinful Assyrian from death. jadi dengan diselamatkannya Yunus, ini memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu penuh dengan apa? Rahmat. Dan dia ingin menyelamatkan sekalipun siapa? Orang Syria. Sinful Assyria. Kalau ada bangsa yang paling brutal, paling kejam, paling sadistik di zaman Alkitab, siapa bangsa itu? Assyria. Assyria. Itu pun Tuhan mau supaya apa? Selamat. Cuma alat yang Tuhan menggunakan untuk menyelamatkan punya apa? Interest tersendiri. Dia lebih pentingkan nasionalistik spiritnya, dia lebih pentingkan gengsinya lebih daripada keselamatan orang kafir. Di situ kesalahan daripada Yunus. Cuma sayangnya buku Yunus ini ibarat satu cerita, tidak ada apa?
konklusi. Tidak ada konklusi. Dia berhenti abruptly di tengah jalan, membuat kita jadi penasaran, membuat kita jadi ingin lebih setia supaya kita masuk ke surga. Dan kalau nanti tiba di surga seperti anak kecil tadi katakan, nanti saya akan Tanyakan. tanyakan. Mungkin pertanyaan saya kepada Yunus, you masih marah sama Tuhan. Karena buku Yunus berakhir dengan kemarahan Yunus kepada Tuhan. Jadi pertanyaan saya nanti, apa you masih marah? Okay, God bless all of you.